humor itu serius. Iya. Oh serius. Dan bayangkan kalau humor gak ada. Hah? Ya kan? Bayangkan humor gak ada. Nah, Ya. Bagaimana nasib manusia kan? Gitu. ya, Ya kan? Termasuk manusia Indonesia ya. yang hidupnya sudah menderita ini gitu. Yang hidupnya sudah dirugikan terus menerus. Film ada tiga elemen dan pengetahuan sebagai pengetahuan, sebagai komoditas industri kapitalis, kemudian sebagai karya seni sebutlah begitu. Uh, dari film Indonesia saat ini atau film global saat ini, mana yang lebih dominan dari ketiga hal itu tadi perkembangan dekade terakhir ini, Bung Seno? Oh. Ya yang dominan udah pasti yang tadi mewakili kepentingan kapitalisme gitu. Ya. Ya. Oh. Kan, misalnya ya Ya. gejala OTT, ya, gejala OTT itu kan sebetulnya satu gejala ekonomi kan, gitu, bisnis dan ekonomi, gitu ya. Bahwa kemudian faktor-faktor estetik itu apa namanya tertera pada setiap apa filmnya tentu ya gitu. Tetapi ketahuan juga bahwa hanya format estetik tertentu saja yang tersalur oleh OTT ini gitu ya. Jadi dengan lebih mengglobal, lebih sekaligus lebih massal gitu, dia tidak menjadi lebih berwarna gitu ya. Itu ya dibanding dengan apa festival gitu ya gitu. Eksperimentasi misalnya itu tidak ada tempatnya dalam OTT gitu. Dengan begitu, Tapi dia tetap melakukan yang ya, dengan begitu, apakah film masih bisa menjadi pergulatan ideologi kebudayaan, Bung Seno? Kalau yang dominan oh adalah justru sebagai komoditas. justru masih selalu ya selalu. Jadi yang disebut komodifikasi gitu itu juga suatu proses budaya gitu ya. Hmm. Karena dia mewakili ideologi tertentu juga gitu ya. Selalu masih. Kenapa? Karena ada perlawanannya kan Ya, gitu. Ada perlawanannya. Nah, perlawanan ini yang membuat apa ya yang dominan harus selalu mengubah dirinya gitu ya, supaya yang resisten nggak menang kan. Dia ya, berubah. Jadi film-film dominan makin lama makin artistik misalnya gitu. Iya, bisa gitu. iya, menjadi itu ya. Anda Ya, enam jadi net. kita tidak memisahkan gitu ya antara yang bisnis, artistik gitu atau scientific. Enggak, itu semua bertarung dalam sebuah film Ya, gitu. ya saya sebenarnya juga berharap ketika Anda memberi apa semacam masukan atau bagian dari perjuangan kebudayaan gitu, film sebaiknya diperkuat di elemen yang apa, Bung Sino? Kalau tadi kan seakan-akan Anda membiarkan begitu saja, biarkan begitu saja, kan ada pertarungan-pertarungan sendiri begitu. Ya, pada elemen kejujuran ya gitu. Bikin filmnya itu ya dengan niat yang baik gitu. Jujur lah. Ya, Dan membuat. hanya film jujur yang meresahkan masyarakat munafik. Gitu. Anda Anda melihat film Indonesia ini presentasinya banyak yang jujur atau banyak yang tidak jujur? Kan ada Ya kritik. banyak, ya lebih banyak yang jujur. Banyak yang jujur.
meskipun jujur untuk mencari uang. Iya, iya, Jujur sekali itu semua. iya. Dan nggak apa-apa kalau halal. Iya. Artinya gini, semangat ekonomi itu juga kebudayaan gitu loh. Ya paham, tapi kan Anda pasti apa banyaklah di tulisan Anda bahwa persoalan manusia ini bukan hanya di ekonomi, ada banyak hal yang Oh, harus jelas, diperjuangkan kan gitu, jelas ya. ya kan? Ya itu masih banyak lah pejuang-pejuang itu ya. Jadi mereka yang lebih peduli pada usaha, ya, usaha membongkar, ya, membongkar mitos, gitu. Nah itu masih banyak, gitu ya. Baik itu mitos film, mitos sosial politik, itu itu akan terus ada karena yang dominan selalu ada yang melawan, gitu. Jadi saya nggak khawatir. Gitu. Enggak, saya tanya itu karena saya kan mengikuti Anda ini dari zaman majalah Titian, dari zaman majalah Aktuil. Anda sudah menulis dan keberpihakan Anda pada kebudayaan yang lebih pada peradaban lah, bukan hanya hedonisme ekonomi lah, kan gitu. Makanya sekarang ketika menjadi ilmuwan, menjadi kemarin menjadi rektor, dan kan saya menjadi bertanya tentang keberpihakan arah kebudayaan itu. Keberpihakan saya sudah jelas lah. Orang tinggal lihat aja seperti apa gitu kan. Saya kan sampai hari ini masih nulis, masih kelihatan jejaknya. Silahkan dia, masa saya ngomong diri saya tentang saya sendiri. Kan susah. Iya, iya, iya. Mungkin Anda sekarang juga mendirikan atau mengelola namanya Institut Humor Indonesia gitu ya, IHIK 3. Ah, ya ini agak lain. Anda yang dikenal ilmuwan bahkan cenderung filsafat gitu ya. Film yang serius-serius tiba-tiba mengelola Institut Humor. IHIK, apa latar belakangnya? Ya seperti kata arwah setiawan ya gitu. Humor itu serius. Iya, Humor serius. Dan bayangkan kalau humor gak ada. Hah? Ya kan? Bayangkan humor gak ada. nah, Ya, bagaimana nasib manusia kan? Gitu. Ya kan? Termasuk manusia Indonesia ya. yang hidupnya sudah menderita ini gitu. Yang hidupnya sudah dirugikan terus menerus Terus Anda mau menjadikan ya apa itu? kan. Tiga itu. Jadi kalau kita itu tidak bisa menolong, tidak bisa membela, perlu saya dorong gitu. Dengan ganti jadi pelawak gitu ya. Tapi dengan peduli pada bagaimana agar humor ini disadari untuk bisa berkembang dengan satu apa ya sebagai gerakan gitu. Bukan hanya ya dia di apa ya dibikin dia apa ya hadir dengan kesadaran gitu ya. IHIK 3 itu ya, IHIK 3 Anda mau dengan teman-teman tentunya di sana untuk ini kok kenapa putus terus ya? Oke lanjut Bung Sino. Jadi IHIK tadi tentang IHIK 3 Ya. Anda ingin menjadikan IHIK sebagai akademi yang mendorong lewat humor gitu? Iya, institusi yang mendorong perkembangan humor secara sadar. Biasanya humor itu kan orang ya tanpa mikir apa-apa berhumor terus gitu. Ya, gitu. Dan itu menyelamatkan hidup gitu. Nah, sekarang gimana kalau menjadi satu proyek ya yang dikembangkan secara apa ya, secara antusias dan apa ya, praktis dan taktis gitu. Bentuknya Ya, gimana? sehingga banyak ya misalnya teman-teman di I I itu banyak menyelenggarakan kursus untuk perusahaan-perusahaan gitu ya, gitu. Hmm. Bukan kursus seperti belajar melawak, bukan.
tapi bagaimana menyikapi humor di kantor gitu misalnya. Nah, gitu ya. Jadi ada humor in the office gitu kan, ada bukunya bahkan itu, kemudian humor untuk para pengajar, dosen gitu kan. Banyak gitu ya. Terus sikap-sikap terhadap humor harassment gitu kan. Gimana tuh? Orang kan menganggap sexual harassment itu nggak apa-apa kalau bercanda. Nanti dulu. Kita nggak bisa bilang cuma bercanda kalau megang-megang gitu kan. Gitu misalnya. Ya. Ya, Dengan, gitu. Ya pengertian itu akan membuat humor karena apa? Di medsos ini banyak sekali humor. ya, ya. Tapi humor yang mengandalkan penghinaan gitu ya. Stereotyping suku-suku, stereotyping orang, berbagai mitos yang dimanfaatkan gitu kan. Yang humor yang sama sekali tidak sehat. Humor yang merugikan, humor tidak manusiawi. Nah, itu kan perlu dilawan gitu. Nah, ini bagian dari perlawanan itu menurut saya. Gitu. Dengar-dengar Anda sudah dapat order banyak internasional untuk melakukan kajian humor secara ilmiah melalui Institut Humor ini, benar? Ya bukan order lah, Iya, iya. Arti, tidak bisa disebut order. Tapi tidak hanya melalui itu humor ya gitu. Ya bukan order lah, banyak permintaan iya, iya, menulis ya. iya. Tapi juga tidak banyak. Reputasi saya sebagai ilmuwan kan juga tidak besar gitu, biasa-biasa aja. Iya, Mas. Oh sekarang terlalu banyak ilmuwan. Soal ini, kalau soal khusus kajian tentang humor yang ilmuwan, saya dengar-dengar Anda ya permintaan lah, kalau nggak boleh ada permintaan dari bahkan dari internasional gitu loh. Ya ada lah, tapi iya ada. Ya, sebetulnya itu karena ini, karena humornya ya. Iya, Jadi orang mencari siapa yang ngerti humor di Indonesia. Dia klik-klik gitu kan. Nemu institut humor gitu kan. Lu kok ada saya kan gitu. Ya gitu aja. Anda sudah mempersiapkan satu buku ilmiah khusus tentang humor? Saya kira pernah sebetulnya ya gitu. Saya bikin apa namanya tuh? Tentang kartun itu loh. Ya, tentang kartun itu politik humor gitu. Saya kira ya tentang itu. Udah ada. Ya itu ilmiah populer gitu ya. Tapi ya ada kertas untuk seminar apa gitu. Nah, itu penting itu. Ah, saya Ya, sebelah mana bukunya? ya, Anda, Ya pokoknya ada ya, ya, karena kan gini, tentang kartun tapi ya tentang kartun. ya, ya, kenapa saya tadi nanyanya adalah buku kajian ilmiah tentang humor, karena Anda ini kan menulis macam-macam ya, ada menulis fiksi, menulis karya populer, dan sekarang terubah nih sebagai ilmuwan, sehingga seperti buku terbaru Anda ini kan penuh dengan apa kaidah ilmiah yang demikian rumit lah, kalau bagi saya rumit gitu kan bacanya. Tapi kan Anda juga dari dulu terbiasa menulis tulisan populer, menulis bahkan fiksi-fiksi populer gitu. Nah, kenapa saya bertanya tentang tadi humor ilmiah, humor secara ilmiah gitu. Tapi Anda masih menulis yang populer-populer juga kan? Ya kan saya masih nulis kolom, Ya. kolom-kolom itu ya. Masih nulis ya itu kan bisa golongan populer kan. Kolom-kolom politik, kolom-kolom budaya. Saya kira itu termasuk populer. Ya. Itu. Fiksi masih Banyak humornya kok di tulisan itu. fiksi masih nulis. Fiksi, oh iya, kan Naga Bumi belum tamat. Oh.